Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semuanya. Hari ini kita akan lanjutkan tentang pembelajaran kita dengan masalah stunting pada anak. Jadi stunting itu suatu kondisi kekurangan gizi secara kronis. Kekurangan gizinya bukan kita lihat pada sekarang, tapi dia sudah mulai pada awal kehamilan. Jadi sangat penting bagi kita untuk pencegahan stunting ini mulai dari masa kehamilan. Masyarakat ataupun ibu-ibu ya yang usia produktif sudah seharusnya tahu pencegahan stunting bukan hanya di saat anak sudah lahir. Ya, sekarang kita bahas dulu pengertian stunting itu sendiri. Secara umum, stunting merupakan suatu kondisi status gizi yang kurang yang bersifat kronis sehingga membuat ataupun berdampak kepada terganggunya pertumbuhan dan perkembangan anak sejak awal masa kehidupan. Apa yang kita lihat dengan anak stunting? Secara fisik akan nampak anak dengan stunting itu tinggi badannya cenderung lebih pendek dari anak seusianya. Itu yang nampak secara fisik yang akan kita lihat. Nah, jadi apalagi ciri-ciri yang kita lihat pada stunting ini? Selain tadi tinggi badannya yang cenderung lebih pendek, anak juga terlihat tidak aktif. Atau mungkin anak ini kalau kita lihat dengan anak seusia dia, mungkin agak lebih sering diam atau mungkin lebih tidak banyak bergerak, sehingga dia nampaknya secara pertumbuhan dan perkembangan juga berbeda dengan anak yang tadi tidak stunting, selain dari tinggi badan dan berat badan. Di sini kita lihat ya ciri-ciri anak stunting itu, ibu-ibu banyak mengatakan kan karena memang keturunannya pendek. Sebenarnya tidak menjadi patokan. Jadi kalau anak kecukupan gizi mulai dari masa kehamilan, terutama pada 1000 hari kehidupan, itu tidak akan lagi ditemukan anak yang pendek. Ya, jadi kita lihat berat badan proporsional dan tinggi badan juga proporsional. Kemudian apa yang terjadi kalau anak stunting? Secara jangka panjang ya, anak-anak ini dengan tadi pertumbuhan yang fisik yang lebih pendek dan juga dia berdampak pada kemampuan kognitif ya. Dalam proses berpikirnya, bahwasanya cenderung anak ini akan berpikir lamban ataupun dalam hal situasi yang memerlukan perkembangan otak anak ini ataupun di pelajaran, cenderung dia lebih lamban dari anak yang tidak stunting. Jadi apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan mulai dari masa kehamilan itu, kita harus memenuhi unsur kecukupan gizi. Kecukupan gizi ibu hamil itu yang menjadi sangat penting dalam pencegahan stunting ini. Apa yang harus dilakukan? Pertama, cukupi asupan gizi ibu hamil terutama dari 1000 hari pertama kehidupan. Jadi anak mulai dari masa kandungan sampai nanti dia lahir dan pada proses nipas, di sini akan terjadi proses menyusui. Ibu sudah tahu anaknya ini adalah penting dipenuhi kebutuhan gizinya, mulai dari ASI eksklusif sampai penggunaan ASI umur 2 tahun. Nah, dan ini menjadi dasar bagi anak untuk tumbuh dan kembang sempurna dan terhindar dari stunting. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut? Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, jadi kita harus ingat stunting itu bukan hanya terjadi sekarang, tetapi peran keluarga, terutama ibu hamil, harus memenuhi kecukupan unsur gizi mulai dari masa kehamilan, proses menyusui, ya, ASI eksklusif, memberikan ASI sampai umur 2 tahun dan menjaga kecukupan gizi. Kemudian keluarga harus memperhatikan keadaan lingkungan, sanitasi, yang pastinya tentu dengan konsultasi dengan petugas kesehatan, memenuhi unsur
imunisasi, dan juga tetap dibawa untuk pemantauan ke pertumbuhan perkembangan anak ke posyandu. Ya, jadi itu yang perlu kita tekankan mulai dari kehamilan tadi sampai kita merawat anak usia 5 tahun. Itu adalah yang penting, situasi yang harus kita waspadai untuk mencegah terjadinya stunting. Nah, secara umum nanti akan kita lihat kalau ada yang mau ditanyakan ya, boleh kita nanti diskusi. Sekian saja yang saya sampaikan, bagaimana hubungan stunting dengan kehamilan ya, dengan memenuhi kecukupan unsur gizi harus diwaspadai mulai dari kehamilan sampai anak lahir. Sekian saja pertemuan kita hari ini. Nanti kita akan lanjut diskusi dan pemberian lipet ya, ataupun modul-modul contoh makanan atau mungkin cara menyusui yang kita berikan kepada anak sehingga dia tumbuh sempurna dan sehat secara fisik dan psikologis. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, selanjutnya kita akan membahas secara tuntas ya tentang stunting dan perawatan. Setelah kita berdiskusi tadi, bahwasanya stunting itu merupakan suatu kondisi di mana status gizi khususnya pada anak-anak yang kurang atau tidak terpenuhi secara kronis, sehingga menyebabkan anak memiliki tinggi badan cenderung pendek pada usianya. Strategi apa yang harus kita lakukan untuk mencegah stunting ini? Ibu-ibu, bisa kita mulai dari masa perawatan masa kehamilan, persalinan, pada masa nifas, dan perawatan bayi. Jadi bayi yang mengalami kekurangan gizi itu akan nampak mulai dari tinggi badannya ya, dan ini yang ciri-ciri yang pertama itu dia akan terlihat atau anak ini memiliki postur tubuh yang lebih pendek dibandingkan anak seusianya. Kemudian pertumbuhannya ini termasuk yang tidak sesuai, atau kalau kita lihat tidak ideal. Meskipun stunting ini lebih menonjol pada tinggi badan, bukan berarti fisik yang lain, misalnya berat badan ya, itu juga biasanya mengikuti. Bagaimana cara mencegahnya? Kita pertama harus tahu dulu apa penyebabnya. Apakah memang tadi penyebabnya mulai dari masa kehamilan memang tidak terpenuhi, atau pemberian makanan pada anak ataupun bayi misalnya tidak didapatkan secara maksimal, pemberian ASI eksklusif. Nah, di samping itu juga kita harus tahu apakah ibunya mengerti tentang stunting, apakah keluarga ini merasa suatu masalah. Nah, jadi kita harus kenali dulu pengetahuan keluarga. Kemudian juga apakah keluarga atau ibu ini kurang aksesnya ke petugas kesehatan, sehingga juga dia tidak paham tentang makanan bergizi, atau mungkin secara ekonomi karena memang ketidakmampuan di dalam mengolah ataupun mendapatkan makanan yang bergizi untuk bayi dan anaknya. Kemudian adanya pemanfaatan fasilitas yang tidak maksimal. Contoh fasilitas kesehatan untuk memeriksakan kesehatan, misalnya ANC ya, antenatal care, tidak tersedia, atau mungkin juga tidak ada tempat konsultasi ya, atau untuk tempat bertanya yang bisa menjawab permasalahan ataupun pertanyaan ibu terkait dengan bagaimana kehamilan yang sehat, bagaimana melahirkan yang sehat, bagaimana nifas yang sehat, dan bagaimana merawat anak yang sehat. Jadi untuk hal-hal ini yang harus kita deteksi secara dini. Kemudian juga kurangnya akses untuk air bersih, sanitasi, dan lingkungan. Ini juga menyumbang bagaimana terjadinya stunting. Nah, jadi untuk stunting ini juga kita lihat kenapa penting kita atasi atau kita deteksi dini, karena dia akan membuat kemampuan ataupun pertumbuhan secara fisik dan psikologis pada anak juga tidak maksimal.
Jadi penting sekali bagi kita, ibu ataupun keluarga, bagaimana memenuhi gizi yang maksimal, bagaimana kita harus paham bahwasanya anak ini nanti walaupun sekarang gizinya tidak maksimal, apa dampaknya ke belakang. Ya, biasanya anak-anak seperti ini juga kurang berprestasi ya, secara akademik, juga secara penampilan fisik, dan juga semangatnya kurang. Jadi peran ibu hamil di sini perlu mengetahui kecukupan gizi janin, bayi, sehingga kekurangan asupan gizi dalam 1000 hari pertama kehidupan tidak terjadi. Pemenuhan gizi dan perawatan janin sejak masa kehamilan sampai anak usia sekolah, itulah yang kita harapkan secara prioritas dalam perawatan ibu dan keluarga. Nah, jika stunting itu berarti banyak ya yang harus kita lakukan, jangan sampai terjadi. Pertama, ibu hamil harus mengkonsumsi tablet besi. Kemudian pemberian makanan tambahan pada ibu hamil dengan makanan yang sehat. Kemudian juga melakukan ANC pada petugas kesehatan, melahirkan pada petugas kesehatan. Kemudian juga pemberian inisiasi menyusui dini. Kemudian ASI eksklusif pada anaknya, tetap memberikan ASI sampai 2 tahun, dan melaksanakan imunisasi dasar. Jadi program-program inilah yang harus kita ketahui bersama untuk mencegah terjadinya stunting. Dan pihak petugas kesehatan perlu memantau pertumbuhan balita melalui posyandu dan melakukan penyuluhan ya, bagaimana ibu dan keluarga mempunyai perilaku hidup sehat, bersih ya, dan juga lingkungan yang nyaman. Jadi perlu kita ketahui bahwanya stunting ini bisa dicegah asalkan ibu dan keluarga memang mau dan mengerti bahwasanya stunting bukan terjadi tiba-tiba, tetapi secara perlahan-lahan dalam waktu yang lama. Kunci utama adalah ibu hamil sampai dia merawat anak usia sekolah dengan memenuhi unsur gizi dalam 1000 hari pertama kehidupan. Ya, jadi ibu-ibu semua, untuk stunting ini bukan masalah yang terjadi tiba-tiba, tetapi harus kita deteksi dari awal. Sekian untuk penyuluhan kita hari ini. Semoga ibu-ibu dan keluarga dapat mengerti dan bermanfaat untuk kesehatan anak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.